Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa juga, selawat beri dengan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rangkuman materi tentang APBN dan ekonomi publik yang beranggotakan pertama Putih Qalbi Dereka dengan NIM 242.100, yang kedua Raihan Abiyandra dengan NIM 18042187, yang ketiga Ridho Bustami dengan NIM 16042173, dan yang keempat Zidan Alfarizi dengan NIM 242.303. Baiklah, dari materi kelompok 4, kami menyajikan 6 poin, yaitu yang pertama, definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang kedua persiapan PJB, yang ketiga pelaksanaan PJB melalui swakelola, yang keempat pelaksanaan PBJ melalui penyedia, yang kelima pengadaan khusus, dan keenam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang PJB. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Zidan Alfarizi. Kepada Zidan, kami persilahkan. Definisi PJB. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil. Persiapan PBJ. Menurut Adrian Sutedi, beberapa langkah yang dilakukan dalam rangka menyehatkan praktik pengadaan barang dan jasa baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat sipil, yaitu 1. Dasar hukum pengadaan barang dan jasa, status hukum pengadaan barang dan jasa dalam bentuk keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang kemudian disempurnakan lewat Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003. Yang kedua, peningkatan kapasitas atau capacity building, yang artinya bagi para kontraktor lokal. 3. Proses perencanaan pengadaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan rencana strategis dari dokumen perencanaan pembagian yang ditetapkan. 4. Masyarakat mengingatkan diri pada aksi penniup fluid atau whistleblower atau sebut juga watchdog. Karena masyarakatlah yang akan menjadi user dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Maka secara moral masyarakat dituntut kepeduliannya untuk melakukan pengawasan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridho Bustami. Tujuan persiapan barang atau jasa. 1. Diperolehnya barang atau jasa dengan kualitas yang terjaminnya yang diharapkan. 2. Terjaminnya kelancaran dari proses pengadaan itu sendiri. Pokok kerangka persiapan perdagangan. 1. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa. 2. Kebijakan umum pengadaan. 3. Etika pengadaan. 4. Perlu diketahui secara pasti sumber pendanaan untuk pengadaan barang jasa. 5. Perlu didefinisikan sejak awal bahwa pengadaan barang atau jasa yang akan dilakukan apakah memerlukan
penyediaan barang atau jasa atau akan dilaksanakan sendiri. 6. Perlu diketahui secara jelas pengadaan jenis apa yang akan dilakukan. Pengadaan melalui swakelola. Pada dasarnya unsur-unsur organisasi pengadaan melalui swakelola meliputi 1. Pengguna anggaran dalam kurung PA atau kuasa penggunaan anggaran dalam kurung KPA. 2. Pejabat pembuat komitmen dalam kurung PPK. 3. Tim swakelola yang terdiri dari tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. 4. Unit layanan pengadaan dalam kurung ULP atau pejabat pengadaan atau panitia pengadaan bila diperlukan. 5. Pejabat penerima hasil pekerjaan. Penanggung jawab utama anggaran yang diberikan kepada KLDI adalah PA atau KPA. Adapun fungsi-fungsi dalam proses pengadaan terdiri dari 1. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia. Dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen. 2. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang atau jasa adalah ULP atau pejabat pengadaan. 3. Fungsi yang bertugas memeriksa barang atau jasa yang diserahkan oleh penyelia dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan. Baiklah, akan dilanjuti oleh Rehan. Terima kasih kepada Saudara Ridho Bustami. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ridho Bustami tadi. Yang akan saya jelaskan yang pertama itu persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Yang pertama, pelaksanaan pemilihan. Yang kedua, pengadaan langsung. Yang ketiga, tender cepat. Selanjutnya, pengadaan khusus. Pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus meliputi yang pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Yang ketiga, pengecualian. Yang keempat, penelitian. Yang kelima, tender atau seleksi internasional dan dana pinjam luar negeri atau hibah luar negeri. Selanjutnya, Perpres nomor 16 tahun 2018. Yang pertama, bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan layanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Yang kedua, bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa, pemerintah sebagaimana dimaksud pada poin pertama, perlu pengaturan pengadaan barang atau jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa. Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang atau jasa yang baik. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.